kemudian penyediaan masker dan seterusnya, ada ruang isolasi, ya, itu menjadi wajib. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah bahwa di setiap sekolah harus ada Satgas COVID-nya. Nah, ini Satgas COVID itu yang nanti akan berkoordinasi. Jadi dalam waktu hari Sabtu dan hari Minggu, maka Satgas COVID sekolah harus mengadakan koordinasi kewilayahan. Koordinasi kewilayahan itu maksudnya adalah bahwa Satgas COVID ini harus menyampaikan kepada kelurahan, menyampaikan kepada puskesmas, menyampaikan kepada Satgas COVID di kelurahan. Walaupun tadi pagi sudah digelar rapat besar dipimpin oleh PLT Askesra, ya, bahwa pelaksanaan PTM terbatas tahap 1 ini sudah dikoordinasikan dengan beberapa yang terkait. Ada Sudin Kesehatan, ada ada Dinas Kesehatan, ada dinas bukan dinas ya, misalnya Satpol PP tingkat provinsi, ya, itu dilibatkan, Dishub juga dilibatkan. Dari beberapa hal ini menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan PTM yang dilaksanakan tanggal 30 itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk PMI dan pemadam kebakaran. Pada hari Minggu, tanggal 29, mohon Bapak Ibu di sekolah menyiapkan diri bahwa pada tanggal itu akan ada disinfektan yang disemprotkan oleh kerjasama antara pemadam kebakaran dengan PMI. Siap-siap saja, ya. Kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan disinfektasi ini sendiri, ya monggo disilahkan untuk melakukannya. Namun juga bisa meminta di kewilayahan, maksudnya adalah di kelurahan, ya, atau puskesmas, atau RT, RW, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, mohon koordinasi kewilayahan ini yang komplit. Ya, komplit yang dimaksud RT, RW, ya. Kemudian mungkin kalau SMP, SMA ini kayaknya sih nggak ada yang jual, apa yang di depan sekolah ada yang jualan gitu, kayaknya nggak ada ya. Jadi kalaupun ada, itu juga harus menjadi perhatian untuk diwaspadai, gitu ya, diwaspadai. Dan juga Bapak Ibu, jika memang ada kayak pedagang kaki lima dan sebagainya, perlu kita tanya apakah sudah vaksin ataupun belum. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah tentu pelaksanaan dari PTM terbatas ini, ya kita pasti bersama-sama rekan kita, yaitu guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan yang akan bersama-sama kita untuk melaksanakan PTM terbatas tahap 1 ini wajib sudah vaksin.
karena rata-rata usianya ya usia 18 tahun ke atas, gitu ya. Itu sudah vaksin. Bagaimana yang belum vaksin? Bapak Ibu boleh atur ya. Dan juga sesungguhnya yang belum vaksin harusnya diarahkan untuk segera vaksin atau diberikan sosialisasi agar diberi vaksin. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Di DKI Jakarta ini rata-rata sudah divaksin. Jadi kalau dihitung rata-rata sudah divaksin. Maka teman-teman kita yang belum divaksin, itu mungkin bisa disebut statusnya malah mengkhawatirkan gitu ya. Kenapa disebut mengkhawatirkan? Karena yang sudah divaksin, menurut pengetahuan yang kita baca, itu sudah punya tentara-tentara yang ikut menjaga kesehatan kita. Namun yang belum divaksin itu akan berperang sendiri. Nah, oleh karenanya untuk menjaga ya tentunya teman-teman kita yang belum vaksin kita arahkan untuk segera melaksanakan vaksin. Jadi Bapak Ibu sekalian di sekolah harus punya daftar nama guru dan tenaga kependidikan serta status vaksinnya, termasuk keluarganya. Mudah-mudahan kalau semuanya sudah divaksin ya aman lah gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita memberikan pembelajaran tatap muka terbatas ini tentunya kepada para peserta didik ya. Maka para peserta didik yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas tahap 1 ini adalah para peserta didik yang sudah mendapatkan izin dari orang tua. Loh, tadi guru dan tenaga pendidikan wajib vaksin. Kemudian peserta didik kok izin orang tua? Nah, ini yang menjadi jawaban dari kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjawab dengan baik, yaitu bahwa anak-anak kita ini masih dalam tanggung jawab orang tua. Maka harus mendapat surat izin dari orang tua. Berdasarkan data yang kita punya oleh Dinas Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, vaksin untuk para peserta didik kita itu sudah mencapai 93%. Jadi tinggal 7%. Ya. 7% itu sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau anak-anak didik kita yang ikut PTM besok adalah anak-anak yang sudah tervaksin, kemudian ada anak-anak yang ternyata belum vaksin, maka boleh disarankan. Jadi boleh disarankan untuk mengikuti pembelajaran di rumah. Kenapa demikian? Karena yang menjadi riskan bukan teman-temannya, tapi yang menjadi riskan adalah justru anak tersebut. Sehingga demi kesehatan anak tersebut sebaiknya dia tidak ikut di dalam PTM. Ya. Riskan dia nanti tidak kuat jika ada yang mungkin mempunyai potensi untuk terpapar misalnya. Ya, Bapak Ibu sekalian,
Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu pun bisa mendorong para orang tua yang mungkin tidak mengizinkan anaknya untuk vaksin, bisa diarahkan untuk segera vaksin. Ya, Bapak Ibu sekalian, misalnya saja kita masuk ke mall saja, sekarang sudah pakai aplikasi Peduli Lindungi. Ya, yang tidak punya ya nggak boleh masuk. Yang bawa anak kecil nggak boleh masuk. Tapi nggak ada yang menyampaikan keberatan itu dalam masuk mall gitu ya. Tapi kalau hal ini dilakukan di sekolah, entah kenapa mungkin akan ada beberapa keberatan. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu mohon bisa menjawab dengan bijak terkait dengan hal ini. Kemudian yang berikutnya tentunya ada gurunya, ada peserta didiknya, tentu jadwalnya harus dibuat sedemikian rupa agar ya tentunya supaya efektif Bapak Ibu boleh mengajar di kelas dengan kelas yang terbatas tadi, sekaligus juga bisa belajar dengan anak-anak yang belajar dari rumah. Nah, ini tentunya perlu dibuat jadwal yang sesuai, jadwal yang tepat untuk kegiatan ini agar Bapak Ibu guru barangkali tidak menjadi 2 kali kerja, gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin memastikan bahwa seluruh dari teman-teman saya, SMP ada 50 dan SMA ada, semuanya malam ini berada di dalam pertemuan kita ini, dan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas tahap 1 dimulai pada tanggal 30 Agustus 2021. Dilakukan secara bertahap. Ya, dilakukan secara bertahap. Rencananya pada tanggal 27 September kita akan buka sekolah sejumlah 2.500 sekolah. Maka yang saat ini ada 587, sekitar 2.000 lagi, ya, sehingga menjadi 200. Bagaimana cara angka tersebut? Maka saya, para pengawas, dan juga melalui para kepala sekolah yang ikut di dalam PTM terbatas tahap 1 ini untuk menyampaikan kepada sekolah-sekolah yang belum untuk segera mengisi asesmen. Ya. Setelah nanti mengisi asesmen 1, asesmen 2, kemudian diverifikasi oleh Bapak Ibu pengawas, selanjutnya mengikuti pelatihan selama 2 minggu, barulah ditetapkan dengan SK penetapan kepala dinas untuk melakukan PTM terbatas tahap 2. Ya. Kalau Bapak Ibu sekarang berada di tahap 1. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat
walafiat. Dan ini adalah merupakan komitmen dari Bapak Ibu sekalian. 50 SMP negeri dan swasta, kemudian 51 SMA negeri dan swasta akan memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas tanggal 30 Agustus 30 Agustus 2021. Bagian mohon menyiapkan diri, menyiapkan sekolahnya, ya, mengkoordinasikan sekolahnya yang waktunya tinggal besok dan hari Minggu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dari PTM terbatas. Dia mohon aktif di grup PTMT 1 SMA ataupun SMP. Di dalam grup itu sehingga tahu, ya, sehingga tahu apa yang terjadi di sekolah binaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti secara rinci juga akan dijelaskan oleh Pak Hermanto. Pada kesempatan ini saya mengingatkan bahwa komunikasi kita antara teman-teman yang ada di kantor dinas pendidikan dengan teman-teman pengawas, dengan teman-teman yang ada di sekolah, komunikasinya harus lancar. Untuk menjamin kelancaran komunikasi kita itu, maka saya membutuhkan beberapa nomor telepon, ya, beberapa nomor telepon. Yang pertama, saya ingin mendapatkan nama dan juga nomor telepon kepala sekolah. Yang kedua dan ketiga, saya ingin mendapatkan nomor telepon wakil kepala sekolah. Artinya wakil kepala sekolah ada 2 nih, gitu. Kemudian yang keempat, saya ingin punya nomor telepon Satgas COVID di sekolah tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada malam ini juga sudah di-share Google Form oleh Pak Hermanto mungkin atau Pak Salikun sudah share tadi. Maka sambil mendengarkan kita, sambil mendengarkan Pak Hermanto, nanti Bapak Ibu boleh langsung mengisi sehingga kita, teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan dan teman-teman yang ada di sekolah nanti bisa saling berkomunikasi dan juga komunikasinya ada beberapa. Kenapa sih harus beberapa? Karena ada kalanya kepala sekolah ditelepon sedang sibuk dengan menerima tamu atau sedang sibuk dengan sedang mengadakan sebagai narasumber atau sebagai pemberi materi di sekolahnya dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa mengangkat telepon. Maka ada level 2. Level 2 ini wakil satunya ternyata sibuk juga. Kita coba ke wakil yang satunya. Ternyata sibuk juga ke Satgas COVID-nya, ternyata nyambung.
Nah, itu tujuannya untuk itu, Bapak Ibu. Kenapa kita meminta beberapa nomor kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, absen oleh Pak Hermanto, sekolah-sekolah kita ini sudah lengkapkah gitu, atau belum lengkap? Dan syukur alhamdulillah di sini juga hadir Bapak Ibu dari Satlat Kecamatan, hadir membersamai kita semua, Bapak Ibu pengawas, ya, sehingga informasi ini benar-benar sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Sayangnya dari yang saya sampaikan tadi semua ternyata meeting ini belum direkam ya. Nah, mungkin perlu direcord supaya apa yang tersampaikan tadi bisa kita ulang kembali untuk disaksikan atau untuk dicermati yang lain. Mungkin hostnya bisa merekod ya dari SMA 38, mungkin bisa merekodnya ya. Baik Pak. Ya. Pak Slamet, mohon direkam ya Pak Slamet sebagai hostnya. Tadi kelewat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman, nanti setiap kali Zoom sudah mulai maka harus direkam supaya kita bisa mengulang jika ada hal-hal yang kita kelewat untuk recording in progress. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ulangi sekali lagi. Apa saja yang dibutuhkan dalam persiapan pelaksanaan PTM terbatas tahap 1. Yang pertama, kesiapan infrastruktur. Wastafel dan sebagainya, jalur ya, jalur lalu lintas perlu dibuat. Kemudian ruang isolasi. Kemudian setelah itu harus ada apa tadi? Satgas COVID. Satgas COVID-nya harus apa yang dilakukan? Koordinasi dengan wilayah. Koordinasi dengan wilayah itu siapa? Dengan kelurahan, puskesmas, juga dengan Satpol PP, dengan Dishub, dengan RT, dengan RW. Ya. Selanjutnya, sekolah punya daftar guru dan tenaga kependidikan. Sudah pasti nih teman-teman punya. Tapi belum tentu punya daftar nama guru dan tenaga kependidikan sekaligus status vaksin dirinya dan keluarganya. Nah, ini mohon nanti dibuat seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah daftar peserta didik ya. Sudah vaksin. Baik yang mendapatkan izin dari orang tua dan yang tidak mendapatkan izin dari orang tua. Dua-duanya harus ada di dalam daftar. Kan biasanya wali kelas punya daftar nama tuh, tinggal di checklist ini dapat izin, yang ini tidak dapat, dan seterusnya. Ya. Nah, yang dapat izin dari orang tua tentunya izinnya harus tertulis ya. Dan vaksinnya gimana? Seperti tadi yang saya sampaikan. Peserta didik kita itu 93% sudah
vaksin. Jadi kalau ada satu yang tidak vaksin di dalam kelompok kita, kelompok yang sudah divaksin, maka yang belum vaksin inilah yang rentan. Oleh karenanya, demi kesehatan ananda kita yang belum vaksin tadi, maka disarankan untuk mengikuti BDR. Disarankan untuk mengikuti BDR. Ya. Kemudian yang berikutnya tentu harus ada jadwal pelajaran yang disusun sedemikian hingga diupayakan agar para guru bisa mengajar dalam waktu yang sama untuk mengajar di kelas dan juga untuk mengajar yang belajar dari rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dipertegas dan akan diperkuat oleh Pak Hermanto, Pak Salikun, dan juga Pak Orali. Juga nanti akan mengabsen kehadirannya yang sudah pasti bahwa seluruh SMP sejumlah 50 dan seluruh SMA sejumlah 51 betul hadir dalam pertemuan ini, ya. Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti. Ini bukan sosialisasi ini ya, tapi ini persiapan. Kenapa dilakukan malam ini? Supaya besok pagi dan hari Minggu bisa melakukan persiapan secara teknis. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti ditambahkan oleh Pak Hermanto dan teman-teman. Namun mohon maaf saya tidak bisa mendampingi. Selepas saya menyampaikan ini, saya mungkin akan bergabung sambil dalam perjalanan. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian dari saya. Selamat menyiapkan sekolahnya masing-masing untuk dapat memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas tahap 1 yang dimulai dari tanggal 30 Agustus 2021. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya diserahkan kepada Pak Hermanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Butoyo. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya cukup lengkap ya apa yang disampaikan oleh Pak Butoyo tadi. Mungkin nanti saya akan menambahkan beberapa hal saja. Nah, kalau saya absen satu persatu pun ini minimal kalau sekolahnya berarti 101. Terus saya juga tidak, karena ada 8 layar nih. Belum tentu saya bisa melihat kecuali kalau di unmute semua. Ini kalau di unmute satu aja udah berisik nih. Kalau di unmute semua jangan-jangan makin berisik ya. Mungkin gini, saya mengingatkan Bapak Ibu, di kolom chat itu sudah di-share daftar hadir. Ya. Mohon daftar hadirnya itu diisi. Daftar hadirnya diisi. Nah, nanti dari situ Mas Sekli akan mendapatkan data sekolah yang hadir dan sekolah yang tidak hadir. Nanti sekolah yang tidak hadir, saya akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu, para kasih Dikdas dan Dikmennya. Ya, soalnya kalau saya panggil, katakanlah kalau urut-urutannya ini ya dari yang uji coba yang tahap 1 dulu,
sampai dengan yang uji coba terbatas dulu ada SMA Cikal Amri, Diponegoro 1, Pelita Harapan Kemang Village, Jakarta Intercultural School, Avicenna dan sebagainya. Belum tentu saya bisa melihat Bapak Ibu mengangkat tangan. Nah, kalau membuka ini Bu JS2, Bu Diana Purba aja, kadang-kadang dibuka aja dah. Sangat mengganggu kan? Sangat mengganggu suaranya. Oleh karena itu mungkin saya mengingatkan tolong Bapak Ibu mengisi dulu aja daftar hadir di kolom chat itu. Nah, dari situ nanti kita akan bisa tahu sekolah yang hadir dan yang tidak hadir. Tujuannya apa? Sekali lagi kita hanya ingin memastikan jangan sampai ada satupun sekolah yang tertinggal infonya. Oleh karena itu, itulah sebabnya walaupun memang pelaku utamanya nanti adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita undang juga Bapak Ibu pengawas karena beliau-beliau yang akan mendampingi dan memberikan arahan sekolah. Kita undang juga para Kasidikdas dan Dikmen dengan tujuan untuk mengontrol tadi, barangkali ada yang kelewat infonya dan sebagainya, bisa membantu dinas untuk menginfokan hal-hal yang penting kepada pihak sekolah, ya Bapak Ibu. Jadi tolong diisi daftar hadirnya saja supaya saya tidak usah memanggilin satu persatu sekolah nanti lama, di samping lama juga saya tidak bisa melihat ini ada di layar berapa dan caranya gimana kalau di unmute nanti ini saut menyaut jadi malah rame ya Bapak Ibu ya. Baik, izin saya share screen saja, sedikit share screen. Nggak lama Bapak Ibu karena saya siapkan hanya ini. Apakah sudah terlihat izin? Mungkin proses Pak. Sedang proses ya. Sudah Pak, sudah. Sudah baik. Ini polos-polos saja ini karena memang baru dibuat tadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah share di grup PTM 1 SMP dan PTM 1 SMA pernyataan resmi dari BPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemprov DKI, bahwa sudah ada pernyataan resmi ya bahwa pembelajaran akan dimulai tanggal 30 Agustus tahun 2021 berarti hari Senin. Nah, berarti ini sudah 95% lebih jadi dilaksanakan pembelajaran hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Tinggal nanti kita menunggu SK dari Ibu Kadis. Ya, SK dari Ibu Kadis memang sedang disiapkan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua berharap sih, semua berharap untuk segera ditandatangani, bisa segera di-share. Tetapi dengan pernyataan dari BPID itu sudah merupakan pedoman yang kuat bagi kita bahwa memang di DKI Jakarta insya Allah akan dilaksanakan PTM terbatas tanggal 30. Nah, terkait dengan itu hanya mengingatkan saja Bapak Ibu, mengingatkan tolong nanti di hal-hal yang perlu disiapkan, persiapkan ini kebanyakan terusnya ya. Pertama adalah infrastrukturnya, kedua tentu tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya, kemudian kurikulumnya, kemudian peserta didik selaku pelakunya dan orang tua peserta didik. Ini penting untuk sama-sama kita cek bersama-sama nanti ya Bapak Ibu ya. Infrastruktur apa? Misalnya kebersihan ruang belajar, besok dan minggu bisa disiapkan. Sekalian memberitahu bahwa besok itu semua eselon 3 dan eselon 4 diberi tugas untuk datang ke sekolah-sekolah untuk mengecek kesiapannya gitu. Untuk mengecek kesiapan dari sekolah Bapak Ibu, kesiapan-kesiapan yang saya sebutkan ini, kebersihan ruangannya, jarak antar mejanya 1,5 meter, kalau perlu dikasih partisi, walaupun partisinya hanya berupa plastik, nggak apa-apa. Kalau untuk pengamanan ya, kalaupun belum bisa ya, jarak antar mejanya sudah diatur sedemikian rupa, ada penunjuk arah atau marka jaga jarak yang jelas supaya anak tidak berdesak-desakan ketika ngantri gitu ya. Kebersihan toiletnya diperiksa ulang, wastafelnya, ruang UKS, ruang isolasi, disiapkan masker cadangan, siapa tahu ada anak yang terlupa nggak bawa masker atau maskernya tiba-tiba basah dia nggak bawa cadangan, nah, diberi masker cadangan dan hand sanitizer, kemudian ada jaringan internetnya disiapkan karena kan di samping tatap muka
PJJ-nya tetap berlaku. Dari jaringan internet tetap jalan, komputernya, LCD dan lain-lain ya. Tolong disiapkan. Nah, besok ada yang akan datang baik dari dinas maupun dari Sudin, dan saya berharap Bapak Ibu pengawas juga bisa mendampingi sekolah-sekolah binaannya, khususnya kalau sekolah binaannya mungkin ada 2 ya bisa berbagi dengan Korwasa misalnya, tapi mungkin mudah-mudahan hanya 1 sekolah binaan yang ikut PTM terbatas kali ini ya. Berikutnya pendidik dan tenaga kependidikannya, tadi sudah disebutkan Pak Putoyo, disiapkan Satgas COVID di tingkat sekolah. Ya ini gabungan guru dengan tenaga kependidikan boleh gitu ya, yang bertugas untuk berkomunikasi dengan fasilitas kesehatan, dengan puskesmas atau klinik, berkomunikasi dengan pihak kecamatan, berkomunikasi dengan kelurahan atau Pak RT-nya, Pak RW-nya, supaya enak lah berkomunikasi dengan lingkungan, itu ada satgasnya gitu ya. Kemudian sudah dilakukan koordinasi antar guru dan tenaga pendidikannya, jangan sampai guru-guru belum dikasih tahu, diajak Zoom besok supaya dikasih tahu tanggal 30 kita akan melakukan PTM terbatas. Kemudian sudah disiapkan bagian kurikulumnya, diminta untuk membuat jadwal hadirnya di sekolah. Dan guru-guru diingatkan untuk menyiapkan pembelajarannya, bahan-bahan pembelajarannya, baik yang untuk tatap mukanya nanti, dan sambil tatap muka kan disorot kamera tuh. Kalau yang punya kamera ya gurunya bisa berjalan di depan kelas, tapi kalau yang tidak berarti ya di depan laptop gitu ya, sambil melihat di layar gitu pakai OHP. Nah itu sudah disiapkan semua lah gitu ya. Nah saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, karena masih banyak sekolah yang bertanya, Pak, apakah untuk yang sekarang ini pembelajaran setiap hari, Pak? Bukan Bapak Ibu, pembelajarannya tetap seperti pola yang pertama, yaitu Senin belajar, Selasa desinfektan, Rabu belajar, Kamis desinfektan, Jumat belajar, dan Sabtu desinfektan. Jadi belajarnya adalah Senin, Rabu, Jumat. Dan yang belajar di sekolah hanya 50% dari peserta didiknya, berarti hanya 18 anak. Ya sama seperti yang lalu ya, dari jangan salah paham, jangan dikira boleh datang semua, tidak ya. Hanya separuh 50% dan juga Senin, Selasa, Rabu. Jadwalnya pun dibuat maksimal 4 jam. Jadi kalau Bapak Ibu mulai masuk jam 7, ya jam 11 pulang. Ya. Kenapa? Karena kan kantinnya belum boleh buka. Jangan sampai anak kelaparan di situ, tidak ada jajan gitu ya. Bawa bekal Pak, bawa bekal sampai siang saja kan. Jadi untuk mengantisipasi itu maka maksimal 4 jam. Nah, diaturlah materi esensial saja. Ya, mata pelajaran yang dianggap sulit bagi anak, materi esensial dipilih, itu saja yang dijadwalkan dulu. Itu yang lainnya tetap PJJ dulu ya. Kemudian nanti disiapkan daftar hadir Bapak Ibu ya, daftar hadir peserta didik, daftar hadir pendidik, daftar hadir tenaga kependidikan, sekaligus keterangan kondisinya kalau tidak hadir. Misalnya ada yang tidak hadir 1, kondisinya kenapa gitu ya. Yang hadir terutama adalah daftar yang siswa yang hadir jumlahnya ada berapa, guru yang hadir ada berapa, dan tenaga pendidikan yang hadir ada berapa. Ini tolong dilaporkan ke Sudin, ke kalau SMP kasih Dikdas, SMA ke kasih Dikmen, nanti akan direkap dari wilayah itu untuk diserahkan ke kami untuk menjadi data kita untuk kita laporkan ke Balai Kota. Jadi tentang kehadiran pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikannya. Tolong disiapkan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk peserta didik dan orang tua, ini harus ada pemberitahuan ya, pemberitahuan. Karena kalau Bapak Ibu membuat surat edaran, biasanya kan harus ada berdasarkan surat dari kepala dinas gitu kan. Karena surat penetapan dari kepala dinas belum ada, maka pemberitahuan saya sarankan via Zoom saja dulu. Jadi untuk misalnya hari Senin, nanti untuk SMP kan kelas 7 yang masuk. SMA kan kelas 10 yang masuk. Itu saja yang diajak Zoom dulu. Itu ya, jadi bertahap. Nah, baru nanti yang kelas 11 dan kelas 12 ya bertahap ya. Nanti kalau misalnya sudah ada resmi dari
surat dari Bu Kadis keluar, ya silakan jadikan dasar untuk membuat surat edaran. Tapi sementara ini via Zoom oleh wali kelas masing-masing juga boleh. Nah, kemudian diingatkan kepada peserta didik agar membawa bekal dari rumah karena kantinnya tutup ya. Walaupun hanya sampai jam 11 ya, siapa tahu ada yang sakit mah kan, bawa bekal dari rumah. Ya, jika mungkin antar jemput. Memang sudah ada kolaborasi sosial berskala besar kerjasama dengan Dishub. Ada kemungkinan akan dikerahkan mobil sekolah itu, bus sekolah itu. Tapi kayaknya sih nggak akan ngejar semuanya ya. Ini kan ada 610 sekolah ini. Ya, mungkin akan dipilih daerah-daerah tertentu saja. Oleh karena itu, jika mungkin disarankan ke orang tua untuk antar jemput anak-anaknya. Tujuannya apa? Menghindari nongkrong, bukan apa-apa. Kalau udah nongkrong nggak pakai masker, nah ini yang bahaya. Kita kan ingin supaya anak-anak kita tetap selamat sehat ya. Belajar penting, tapi kesehatan jauh lebih penting ya. Dan diingatkan untuk menerapkan prokes, artinya ya semua anak pakai masker, kalau perlu ngantongin hand sanitizer kecil itu gitu ya, bawa tisu basah kalau perlu, diingatkan itu hal-hal yang begini. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu saya ingatkan untuk pembelajaran besok hari Senin ya tanggal 30. Nah tolong ini disiapkan besok Bapak Ibu manajemen sekolahnya hadir di sekolah untuk melihat kembali infrastrukturnya sambil ada petugas monitoring mungkin didampingi oleh Bapak Ibu pengawas, petugas monitoringnya dari dinas dan dari Sudin untuk melihat kesiapan ini tadi. Apakah jadwalnya sudah ada atau belum, dijadwal sampai jam berapa, jangan sampai jam 3 sore Bapak Ibu, kasihan anak-anaknya, cukup 4 jam saja, 4 jam dijadwal dengan baik supaya ini namanya juga uji coba PTM ya, masih terbatas ya, batas. Nanti mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana dengan aman, tidak ada yang sakit, gurunya sehat, tenaga pendidikan sehat, anak-anak sehat sehingga bisa berjalan dengan lancar mudah-mudahan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Putoyo bahwa kita Dinas Pendidikan membutuhkan data nama sekolah ada di wilayah Jakarta mana itu ya, wilayah misalnya JU1, JU2, JS1, JS2 dan seterusnya. Kemudian nama kepala sekolah dengan nomor HP-nya, kemudian wakil kepala sekolahnya 2 yang kita minta. Walaupun misalnya ada 4 Pak, ya 2 saja deh. Yaitu kurikulum dengan Sarpras, karena yang sangat terkait ini kurikulum dengan Sarpras. Ya, tolong dicantumkan nanti. Kemudian juga nama Satgas COVID-nya dengan nomor HP-nya, termasuk pengawas paketnya dengan nomor HP-nya. Mas Cekli dari bidang SMP SMA sudah membuat GF. Mungkin GF-nya bisa di-share di grup Mas Cekli. Di grup PTM 1 SMP maupun SMA bisa di-share sehingga Bapak Ibu bisa mengisi GF itu Google Form ya, sehingga nanti bisa segera masuk datanya sehingga kalau untuk komunikasi mudah. Ini saja Bapak Ibu, seharian saya berdua dengan Pak Salikun merapikan grup ya, karena ternyata banyak sekolah yang kepala sekolahnya sudah ganti, data sudah tidak sesuai lagi dengan data yang ada di kami gitu ya. Karena ternyata sudah ganti kepala sekolahnya. Cukup banyak tadi ya kita lihat, cukup banyak. Ada juga yang kita hubungi nggak bisa-bisa juga. Saya minta tolong pada para kasihnya ya. Nah ini untuk komunikasi supaya cepat dan sebagainya, mohon nanti kalau ada perubahan kepala sekolahnya ya dilaporkan. Kalau ada pergantian nomor HP-nya juga dilaporkan melalui Google Form yang akan di-share oleh Mas Sekri di grup. Mohon diisi supaya data kita lengkap dan benar. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan, tapi sebelumnya saya serahkan ke rekan saya Pak Salikun, mungkin ada yang mau ditambahkan, dan Pak Urale kami persilahkan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Salikun. Ya, terima kasih Pak Hermanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, selamat malam Pak. Teman-teman semua,
memastikan saja Bapak Ibu menyambung. Yang pertamping Ibu adalah mohon Bapak Ibu menyusun komunikasi dengan orang tua, ya, menyusun komunikasi dengan orang tua secara bijak dan baik. Mohon bantuan Bapak Ibu pengawas, kami yakin dengan pendampingan Bapak Ibu pengawas semua bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua secara bijak. Insya Allah apa yang sudah kita siapkan secara baik selama berhari-hari ini oleh Bapak Ibu dari mulai penyusunan input instrumen maupun pelatihan akan lebih tepat apabila nanti dikomunikasikan. Yang berkembang di dalam masyarakat melihat mungkin ada hal-hal yang tidak enak bagi mereka. Pastikan kita menyusun komunikasi dengan mereka secara baik. Contoh Bapak Ibu, ya, yang sekarang bahwa PTM ini adalah PTM terbatas tahap 1. Kata terbatas mengandung makna bahwa tidak semua anak wajib ikut, harus ada izin orang tua. Beberapa kepala sekolah sudah menghubungi kami, Bapak Ibu pengawas, mohon pendampingannya bahwa kita sudah komitmen 610 satuan pendidikan tanggal 30 siap untuk melaksanakan PTM terbatas. Persoalan yang hadir, apakah misalkan yang sudah mengizinkan ada 50 orang, namun yang hadir baru 6, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kita bukan pada mengejar kuantitas, tapi secara bertahap tadi kita meyakinkan orang tua, meyakinkan masyarakat bahwa kita memberikan layanan pendidikan kepada mereka. Baik yang sudah berkesempatan dan berkemauan tatap muka maupun yang tetap masih dengan posisi pembelajaran dari rumah. Itu yang penting ya. Ada PTM dulu tanggal 7 April Bapak Ibu, kami masih ingat mungkin di antara Bapak Ibu yang ikut juga, kehadiran mereka juga tidak banyak. Ada yang cuma satu sekolah 12, tidak apa-apa. Jadi saya ingatkan ini bukan pada tataran kuantitas, tapi bagaimana kita mempersiapkan secara bertahap. Dan kita seiring berdoa bahwa ini semua berjalan dengan sesuai rencana kita dari Allah dan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pandemi, saya ingatkan tadi terkait dengan vaksinasi, pandemi yang sudah bisa ditanggulangi secara cepat juga, kenaikan cepat turun juga dengan cepat juga, dipertahankan tetap. Itu yang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pengawas, tadi Pak Hermanto sudah menyampaikan kami dan Bapak Ibu pengawas ya sebagian ditugaskan untuk melakukan proses pengecekan, mengecek ya kesiapan kita bersama. Kami besok, mungkin bahkan hari ini ada yang sudah turun ke sekolah Bapak Ibu, ya, baik dari mulai eselon 3, eselon 4, Bapak Ibu pengawas, semuanya bergerak serentak ke sekolah. Kalau hari ini tidak sempat, tadi habis Jumatan, maka besok diharapkan semua sekolah. Nah, Bapak Ibu mohon izin, apabila nanti di tengah Bapak Ibu ada yang ditunggu sampai besok belum ada, boleh Bu konfirmasikan di grup PTM bahwa belum ada itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Yang ketiga, Bapak Ibu apabila ada kendala apapun, koordinasikan pertama adalah dengan Bapak Ibu pengawas. Saya ulang, Bapak Ibu pengawaslah yang akan mendampingi Bapak pertama kali ke Bapak Ibu. Selesaikan berbagai persoalan yang muncul dan semoga tidak banyak ya dengan Bapak Ibu pengawas. Termasuk semua SKPD sudah komitmen dalam Rapim Group hari ini mendukung. Dari Dinas Kesehatan siap dengan tenaga kesehatannya. Mungkin Bapak Ibu yang di tahap 1 ya paham benar bagaimana satu hari selalu dikunjungi dari Puskesmas, dari Pak Lurah, dari Satpol PP yang bertugas untuk memastikan tidak ada kerumunan. Kemudian Dinas Perhubungan dalam hal UPT bis sekolah juga sudah siap Bapak Ibu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu membutuhkan di mana anak-anaknya
kebanyakan naik kendaraan umum, ya silahkan koordinasikan dengan kami di grup PTM bahwa Bapak Ibu membutuhkan bis sekolah. Karena memang bis sekolah ini tidak banyak, Ibu, terbatas. Pada saat itu ada beberapa sekolah yang sudah dijadwalkan ternyata tidak dipakai karena hampir semuanya diantar oleh orang tua. Nah, pada beberapa kasus sekarang dengan tambah 610 ada kemungkinan beberapa anak kita tidak diantar oleh orang tua. Nah, silahkan komunikasi dengan kami di KPM, kami akan koordinasikan untuk memperoleh jalur bis sekolah. Agar di mana di bis sekolah sudah ada protokol kesehatan dari kru mereka untuk memastikan anak-anak terjaga. Ya, kan daripada naik angkutan umum ada yang negur. Sedangkan sekarang kru dari bus sekolah wajib menjaga protokol dan mengingatkan anak-anak. Kita coba pembinaan terus-menerus. Nah, ini yang keempat, Bapak Ibu, komunikasi yang harus Bapak Ibu bangun adalah komunikasi dengan masyarakat di sekitar. Saya ulang, masyarakat di sekitar. Kalau Bapak Ibu sekolahnya dalam posisi kanan kirinya cukup padat. Saya ulang ya, dalam kondisi cukup padat karena ini menjadi juga perhatian kita bersama. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, segera lakukan, Bapak Ibu. Ya, segera dilakukan dengan komunikasi dengan mereka untuk meyakinkan dan mengamankan proses kelancaran PTM terbatas tahap 1 ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pak Hermanto menambahkan. Baik, terima kasih Pak Salikun. Mungkin Pak Hurale mau menambahkan? Pak Hurale? Pak Hurale masih di kantor, Bang. Oh, baik. Masih mengerjakan yang tadi. Ya. Jika tidak, sudah ada yang raise hand nih, SMA 71 dengan SMP Islam Al-Hikmah ya. Al-Ikhlas ya. Silakan SMA 71 Pak Asep nih, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Kasih. Pertanyaan saya satu saja. Tadi dijelaskan bahwa untuk tahap awal ini dilakukan secara bertahap. Misalnya kelas 10 itu hari Senin, hari Rabu kelas 11, kemudian hari Jumat kelas 12. Saya hanya ingin memberikan ketegasan atau memohon ketegasan. Artinya berarti kalau kelas 10, katakan kami ada 8 kelas, maka kami akan melakukan tatap muka untuk 8 kelas, tetapi yang hadir itu 50% dari masing-masing kelas. Ya. Jadi bukan 50% dari keseluruhan siswa ya Pak. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya betul. Jadi belajarnya tetap selang-seling ya Bapak Ibu, bukan tiap hari. Senin, Rabu, Jumat. Senin kelas 10 kalau untuk SMA, kalau untuk SMP kan kelas 7 nih. Misalnya ada 6 kelas. Ya, 6 kelas itu belajar, tetapi yang boleh hadir maksimal 50%-nya. Kalau full kan 32 anak ya. Berarti hanya 16 saja maksimal. Perkara nanti ternyata hadirnya tadi disebutkan Pak Salikun hanya 12, nggak apa-apa. Ya, maksimal mah 16 itu ya. Kita melatih protokol kesehatannya dan juga ini langkahnya kemana dan sebagainya itu supaya terbiasa saja dulu ya, supaya kita nggak terkaget-kaget menangani yang banyak nanti. Begitu Pak Asep ya. Nah, dan untuk Bapak Ibu yang lain juga nih sama. Silakan Pak Indra dari SMP Islam. Siap Pak Hermanto, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indra Fitra Wirawan dari SMP Islam Al-Ikhlas Pak. Kami insya Allah siap mendukung program PTM terbatas. Kami berada di JS1 Kecamatan Cilandak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang form atau bentuk surat izin Pak. Ini kami belum dapat bentuknya seperti apakah diserahkan pada orang tua atau ada lembaran khusus yang terformat dari Dinas Pendidikan.
Maksud saya supaya ada keseragaman sih Pak Hermanto. Yang kedua, ini kebetulan dengan tadi saya mohon izin Pak, untuk kelas yang masuk itu kita tidak sama dengan Pak Hermanto Pak. Kalau tadi Pak Hermanto mengatakan kan hari Senin itu kelas 7 ya. Kita rolling Pak, jadi kelas 9 dulu, nanti Rabu kelas 8, nanti Jumat kelas 7. Kenapa? Karena di hari Jumat itu biasanya tempat kita ada masjid Pak. Jadi khawatir dalam pengaturan kalau kelas 9 kan sudah tua ya, merasa paling tua jadi agak susah mengatur, jadi kita rolling Pak. Jadi seperti itu mungkin informasinya. Tapi secara keseluruhan instruksi yang ada di aturan kita tetap laksanakan Pak. Itu barangkali pertanyaan saya satu dan informasi dari kami. Terima kasih Pak Hermanto atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Indra, mengenai pengaturan silahkan. Yang penting sekali lagi pertama selang-seling gitu ya, jangan tiap hari masuk. Siap. Dan juga kapasitasnya maksimal 50%. Itu perkara siap. Saya masukkan kelas 9 dulu Pak, ya nggak apa-apa. Itu pengaturan sekolah yang ngatur lah gitu ya. Bukan hanya beri contoh. Kemudian yang berikutnya Pak, surat izin ini kan hanya internal sekolah saja. Buat sajalah surat izin orang tua, nama siswa, kemudian nama orang tua, menyatakan mengizinkan garis miring tidak mengizinkan putra kami belajar tatap muka di sekolah. Cukup itu aja, terus tanda tangan. Ya Pak ya, cukup disiapkan belangko oleh sekolah. Kertas folio itu dibagi 2 aja cukup kan gitu. Sehingga nggak terlalu ribet. Dibuat sederhana tapi punya pegangan ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Hermanto petunjuknya. Terima kasih. Kemudian Pak Sucipto, silakan Pak Cipto, SMA 92. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak menyampaikan hal-hal yang pertama mungkin sudah kami siapkan adalah ya koordinasi di lapangan pada hari ini ya semaksimal yang bisa kami lakukan, termasuk membuat surat ke instansi terkait RT, RW, kemudian juga kelurahan, kemudian sampai dengan dinas kesehatan, dalam hal ini adalah puskesmas kecamatan. Nah, kemudian posisi 92 ini juga berada di Halo Pak Cipto. Putus Pak. Halo, baik. Sambil menunggu Pak Cipto nyambung, kita geser ke yang lain ya. SMP 217 Pak Ratno, silakan Pak Ratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menyampaikan ini Pak, bahwa kami kan dulu udah piloting itu Pak. Ya. Nah itu sudah, saat itu kan sudah menyampaikan surat persetujuan orang tua itu, yang mungkin kan yang kelas 8 dan 9 sekarang. Berarti kan kita tinggal melanjutkan Pak ya. Ya. Berarti yang belum kan tinggal kelas 7 ini berarti. Nah oleh karena itu untuk PTM tahap 1 terbatas ini mungkin yang kelas 8, kelas 9 tidak akan kita berikan lagi untuk persetujuan Pak. Mungkin hanya mengingatkan barangkali yang kemarin tidak mengizinkan ya nanti itu yang kita gelitik barangkali nanti ada perubahan begitu Pak. Nah kemudian kita kan di 217 kan rombelnya rata-rata kan 7 tuh Pak. Kita itu selama ini berjalan 2 shift Pak. Karena yang milih siswa untuk masuk itu rata-rata ada per kelas itu ada sekitar 30 siswa. Sehingga kalau kita masukkan di 1 shift itu ruangannya tidak memungkinkan. Oleh karena itu selama ini pada saat piloting terbatas kemarin kita lakukan bahwa itu kita belah menjadi 2, misalnya kelas 7A ada A1 dan 7A 2. Nah 7A1 itu masuk jam 8 sampai jam 11, kemudian yang
7A2 masuk jam 13 sampai jam 4. Jadi kita belas seperti itu Pak Hermanto, karena kita nggak muat kelasnya, karena yang ingin masuk itu banyak. Yang intinya bahwa dalam satu shift itu per tingkat hanya 50%. Jadi anak per tingkat itu kalau 2 shift yaitu hampir semua itu masuk begitu loh Pak. Sehingga nggak bisa kalau hanya dibelah 50% hanya masuk pagi saja, padahal kan setengahnya lagi pengen masuk begitu. Jadi seperti itu Pak Hermanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ini informasi Pak Ratno. Jadi kan SMP 217 yang saya tahu ini piloting terbatas dulu. Yang pertama udah ikut ya, udah berjalan. Jadi udah punya pengalaman. Dan yang tahu situasi kondisi ke sekolah kan warga sekolah Bapak ya. Itu bagaimana pengaturan sebaik-baiknya. Yang penting adalah yang paling utama itu jarak antar siswa 1,5 meter minimal, itu penting ya. Protokol kesehatan dipatuhi. Kemudian Pak Ratno mengenai orang tua, sekali lagi yang tahu kondisinya itu kan sekolah. Nah, tapi kan kita mengingatkan bahwa ada kemungkinan orang tua itu berubah pendirian. Oleh karena itu perlu diberitahu Pak. Nanti kalau sudah ada keluar SK resmi dari Bu Kadis, Bapak bisa jadikan itu sebagai dasar membuat edaran berdasarkan SK Kadis nomor sekian, itu buat edaran. Ada di bawah edaran itu nanti nama siswa, nama orang tua, kelas berapa, menyatakan setuju tidak setuju gitu kan, lebih praktis. Nanti itu disobek dikembalikan ke sekolah itu di bawah edaran itu gitu ya. Nah, kita tunggulah mudah-mudahan edarannya segera keluar. Sambil sekarang untuk yang persiapan hari Senin aja dimatangkan dulu infrastruktur dan sebagainya, dan siswa yang mau masuk hari Senin kan kelas 7 itu dimatangkan aja dulu gitu ya. Mungkin saya balik dulu Pak. Ya. Kita balik dulu karena yang sudah ada data kan kelas 8 dan kelas 9 yang mungkin boleh. Saya masukkan mungkin kelas 9 dulu. Ya, karena yang kelas 7 ini belum ada data sama sekali. Yang kelas 7 itu nanti sambil jalan. Mungkin kelas 7 kita masukkan dari Jumat sementara untuk minggu pertama ini gitu. Boleh. Saya pikir tadi Bapak mau balik pulang, saya pikir. Di balik ininya ya, urut-urutannya ya. Karena yang saat ini yang sudah siap kan kelas 8 dan kelas 9. Oke. Kemudian Pak, saya nyambung Pak. Mohon maaf tadi terputus. Halo, sebentar, jangan rebutan. Nah, ini harus kita atur dulu nih. Yang sudah angkat tangan. SMP Harapan Jaya mohon di mute dulu ya, biar nggak berisik ya. SMA 88 Pak Joko, silakan Pak Joko. Ya, habis ini SMA Prestasi boleh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sekolah kami yang kami rencanakan kelas 10 masuk semua Pak. Cuma tiap kelas itu kita pecah jadi 2 kelas. Karena sarananya kita memungkinkan, jadi nanti ada teman guru yang lain yang ngawasin di kelas sebelah. Nah, guru itu nanti menerangkannya 1 laptop itu nyambung ke 2 proyektor. Jadi kelas sebelah bisa memperhatikan di layar di depan kelas. Nanti guru kelasnya itu bersebelahan. Jadi gurunya kalau ini jawab pertanyaan mondar-mandir. Kami rencanakan seperti itu. Apakah boleh atau enggak itu Pak? Jadi biar daripada 1 BDR, 1 tatap muka, dua-duanya tatap muka, tapi dipecah jadi 2 kelas. Itu yang kami siapkan. Apakah itu boleh atau tidak itu Pak? Terima kasih Pak. Ruang kelasnya memang mencukupi ya Pak, banyak ya. Cukup Pak, cukup. Halo Pak Selegon. Ya. Pasti kan nggak boleh, gantian aja. Halo Pak Joko. Ya Pak. Ya, saya dari tadi belum minum nih, soalnya biasa saya minum. Oh silakan Pak. Pak. Mohon bantuan Pak Slikun untuk menjelaskan. Lanjut Pak Slikun.
Terima kasih Pak Hermanto, Pak Joko. Bapak Ibu, saya sampaikan tadi bahwa pada saat pembelajaran tatap muka ini kita belum mengejar pada target kurikulum maupun yang lain. Ya, kita masih dalam proses tahapan permulaan ya Bapak Ibu terhadap kebiasaan baru. Oleh karena itulah keamanan, kenyamanan, dan kesehatan adalah yang paling utama dulu. Pak Joko, kalau kasus seperti ini mohon Bapak Joko diatur saja. Ini juga ada pertanyaan dari Tara Kanita di chat sama Bapak Ibu, termasuk juga di kasus Pak 217 ya. Bapak Ibu, diatur saja misalkan kalau semuanya pengen masuk, sedangkan kita sudah menyepakati maksimal adalah 50% dari kapasitas anak. Bukan ruangan yang tersedia Bapak Ibu. Ya, saya ulang, bukan ruangan yang tersedia. Kalau bicara ruangan tersedia, kalau kelas 7 yang masuk kan masih ada kelas 8 dan kelas 9 kosong. Bukan seperti itu. Tapi untuk tahapan awal, secara bertahap ini saya ingatkan Bapak Ibu, kita 50% saja. Dan ini juga optimalisasi terhadap pembiasaan anak terhadap tata pembelajaran yang baru. Kebiasaan pembelajaran yang baru. Pak Joko, untuk 88 juga yang lain, silakan diatur tadi. Misalkan hari Minggu ini yang masuk adalah 50% yang 50%-nya. Nanti yang minggu depan masuknya yang lain lagi nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ujungnya anak itu masuknya nggak tiap minggu karena semuanya udah mau, tapi hanya 2 minggu sekali. Ya, sambil kita melihat dan evaluasi terhadap perkembangan yang ada Bapak Ibu. Kalau memang nanti betul-betul sudah landai terus, zonanya level 3 turun ke level 2, kemudian Bapak Ibu sudah terbiasa, anak-anak sudah terbiasa jaga diri, euforia nggak ketemu, ini harus dijaga betul, jangan sampai karena lama nggak ketemu, kitanya belum siap terhadap pengendalian anak dan mengingatkan anak, akan menjadi kendala. Itu aja Bapak Ibu, kenyamanan, keamanan, kesehatan itu yang penting. Ini untuk menjawab juga dari itu ya Pak. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak. Jembatan yang biasa kalau kita mau kemana-mana, kalau jembatan kan yang ada yang motor. Oh, yang itu. Enggak kan Kak, tadi kita kan nggak belok. Kita lurus, jadi masalah. Bocor. Pak, mau saya Pak. Assalamualaikum, boleh Pak dari SMA Prestasi Prima? Saya dari SMP Pangudul Pak. Mohon maaf. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Kami dari SMP Pangudul Luhur secara infrastruktur sudah siap dan besok pagi kami akan sosialisasi terhadap orang tua dan pendataan. Hanya ini pemberitahuan Bapak Ibu, Pak Salikun dan Pak Hermanto, bahwa SMP Pangudul Luhur besok sebagai tempat vaksinasi kedua karena kerjasama antara TNI, Kelurahan, Kecamatan Cilanda. Jadi nanti kalau ada tim datang ke sekolah mungkin agak ramai karena ada vaksinasi kedua untuk SMP Pangudul Luhur. Itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Tidak apa-apa Pak Agus. Itu justru upayakan seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur kita, Bu Kadis. Ajak Pak, mumpung lagi ada vaksinasi di sekolah, ya pastikan dari warga sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, termasuk orang tua peserta didik untuk memanfaatkan vaksin di tempat Bapak. Kami hadir dalam proses vaksinasi, nggak apa-apa Pak. Oke, kami tenaga pendidik sudah vaksinasi semua Pak, ya. Dan anak-anak juga sebagian besar ikut vaksin kedua ini, orang tua dan anak-anak. Ya, terima kasih Bang. Ya. Kalau bisa warga sekitar diajak Bang. Ya betul. Warga Gandaria Selatan sebagian besar. Ya, makasih Bang. Oke Pak. Izin Pak, saya boleh membacakan chat dulu karena ini sudah menunggu lama pertanyaan chat yang ada. Ya, itu. Ya, biar gantian, ada yang dari chat, ada yang dari raise hand Bapak Ibu. Ya, pertanyaan dari SMP Tarakanita tadi sudah sama ya Bapak Ibu. Ya, tentang 50%
Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya adalah kayaknya sudah itu aja yang sudah dijawab semua nih yang diresen. Kami persilakan dari SMA Prestasi Prima. Baik, terima kasih Pak Salikun. Selamat siang, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon izin Pak, ini berkaitan dengan siswa yang penyintas Pak. Nah, kalau kemarin kan kita sudah melakukan pendataan vaksin 1, vaksin 2. Nah, itu kan ternyata tidak berpengaruh ke anak-anak ya Pak, hanya untuk kekebalan mereka saja. Nah, cuman mohon izin dan arahannya Pak untuk siswa yang baru sembuh atau baru sembuh dari COVID, secara orang tua mengizinkan Pak. Nah, apakah ada peraturannya yang memang harus diisolasi dulu terlebih dahulu atau harus istirahat 14 hari sesuai biasanya, seperti itu Pak. Mohon arahannya yang pertama itu. Yang kedua berkaitan dengan surat materai, sama Pak, ini sifatnya mohon bimbingannya, apakah harus bermaterai atau tidak Pak? Baik, terima kasih Pak Salikun, Pak Hermanto. Selamat malam. Terima kasih Pak Prima dari SMA Prestasi. Yang pertama tentang penyintas Bapak Ibu, pastikan dulu bahwa penyintas ini sehat. Itu dulu ya. Karena ada masa pemulihan. Ya. Walaupun orang tua sudah mengizinkan, akan lebih baiknya biasanya untuk penyintas ini kan ada surat keterangan dari puskesmas Pak, ya, bahwa sudah selesai masa isolasi mandiri. Kalau itu sudah ada lebih bagus, ya. Kalaupun belum, ajak dan dorong untuk memastikan sehat terlebih dahulu. Saya katakan tadi, ya, kita lebih mengutamakan kesehatan dulu, ya. Tetap itu yang nomor 1 untuk kesehatan dan keamanan. Rasa ingin tatap muka kita hargailah untuk anak-anak mungkin sudah pengen ya, tapi lebih baik sehat terlebih. Yang pasti Bapak Ibu, surat keterangan dari dokter juga. Pak Prima, silakan juga di Prestasi Prima ya, bukan Pak Prima. Konsultasinya kan dengan tenaga kesehatan yang insya Allah mungkin besok akan hadir di tempat Bapak. Itu ya, untuk yang kasus-kasus seperti. Sedangkan yang kedua tentang materai atau tidak Bapak Ibu, yang pastikan surat pernyataan izin orang tua tidak merepotkan orang tua. Itu dulu ya. Kalau memang ada nggak perlu surat tidak keberatan silahkan. Yang esensial tanda tangannya saja yang penting Pak. Nah, ya. Terima kasih. Lanjut ke. Baik Pak. Abang. Ya. Ya. Oh ya, mangga Bang. Dari Kecamatan Cipayung, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak. Kasatlak ya? Benar. Pak Arnas, silakan Pak Arnas. Ya, benar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semuanya yang saya hormati. Berhubung karena besok Senin sudah mulai, mungkin kita harus menjaga ketenangan anak belajar itu dengan sistem protokoler yang siapa saja yang berada di sekolah. Karena bisa saja umpamanya anak-anak kalau sudah melihat itu tempat tidur untuk orang sakit, bisa-bisa terganggu umpamanya dia punya pikiran. Jadi siapa saja yang dibolehkan di sekolah itu karena kita telah connect ke semua stakeholder. Mungkin ini nanti harapan kita, arahan dari Ibu Kepala Dinas yang akan kita praktekkan di lapangan. Selama proses anak belajar itu, apakah stakeholder yang dari luar itu standby di sekolah atau bagaimana sistem ini, mohon nantinya agar dapat arahan kepada sekolah kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnas. Yang dimaksud kehadiran adalah warga sekolah itu Pak Arnas yang dimaksud ya? Orang yang boleh berada di warga sekolah Pak. Oh ya. Orang yang boleh berada, apakah tim kesehatan di pojok sana atau tim dari Satpol PP,
tim dari kebakaran. Maksud saya kita sudah kontak dengan mereka semua. Dan apakah pada saat pelaksanaan mereka berada di lingkungan sekolah atau tidak? Karena dapat mempengaruhi pikiran daripada anak-anak kita jika belajar selanjutnya. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu, yang pertama pembatasan terhadap peserta didik juga berlaku untuk warga sekolah lain, Bapak Ibu. Jadi kalau ada Satpol PP, ada tenaga kesehatan, ada mungkin dari dinas perhubungan di sekolah, ya misalkan beberapa sekolah akan dijadikan sebagai tempat parkir juga yang sudah mencukupi, tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, tempatnya Bapak Ibu diharapkan tadi betul Pak, secara psikologis jangan mempengaruhi anak-anak. Silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kasatlah Kecamatan, Kasdikdas, Kadisdikmen bisa mengkoordinasikan. Justru jangan nanti kita yang ramai-ramai malah berkerumun, terjadi kerumunan kecilian. Itu kan jadi itu. Jadi ini betul, terima kasih Pak Arnas ya. Jangan sampai nanti justru malah kerumunan munculnya dari kita-kita. Jadi tolong perhatikan betul, Satgas sekolah nggak usah ragu-ragu mengingatkan kami yang datang bergelombor Pak, ya karena tugas kita adalah saling mengingatkan, ya apakah itu pakai boleh dengan bahasa itu, yuk jangan lupa jaga diri, jaga jarak agak jauhan itu. Terima kasih Pak Nas untuk mengingatkan kita bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, saya persilakan dari Pak. Udah resen ya Pak Saifullah urutannya. Silakan Pak Saifullah. Pak. Terima kasih Pak Salikun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan saya begini Pak Salikun. Rencana awal kami untuk PTM ini itu kan kapasitas satu kelas kan 50%. Nah, kami punya rencana apakah diperkenankan. Jadi di satu kelas itu memang dia 50%, misalnya kelas 10 IPA 1. Itu 50%, separuhnya kan 18. Tapi di kelas sebelahnya itu IPA 1 yang dia itu separuhnya lagi gitu. Jadi tetap masing-masing kelas 50%, tapi kita belah gitu. Pengajarnya nanti di satu ruangan kita siapkan LCD proyektor, lalu speaker untuk 2 ruangan, pen-tab, dan juga guru yang mengajar di satu ruangan. Ruangan sebelahnya itu ada guru yang mengawasi gitu. Apabila diperkenankan kami akan lanjutkan seperti ini. Jadi di satu hari itu kelas 10 umpamanya itu dia masuk semua tapi dibagi menjadi 2 ruangan dibelah. Apakah diperkenankan gitu. Yang kedua mengenai ruangan tadi kan Pak Salikun mengatakan bahwa kita akan memberikan kenyamanan untuk anak-anak. Namun kan ada satu SOP yang saya baca bahwa di ruangan itu harus dalam keadaan pintu terbuka, jendela terbuka, dan tidak boleh AC dalam keadaan menyala. Pengalaman ketika kemarin tatap muka sebelum pandemi, AC mati selama 1 jam saja, pintu dibuka, anak-anak sudah merasa tidak nyaman. Nah, jadi mohon arahannya Pak Salikun. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifullah. Yang pertama Pak Saifullah tadi sabar pertanyaan dengan SMA 88 Pak Joko, bahwa kita belum mengejar kuantitas ya Pak ya. Oh gitu. Ya, pastikan hanya 50% saja Pak. Kalau semuanya memang sudah siap dan mengizinkan masuk, gantian aja untuk sementara selama 2 minggu. Minggu pertama ini mungkin masuk 50% dari kelas IPA 1, gitu ya. Nah nanti yang 50% lagi minggu masuk di minggu berikutnya. Jadi anak jatuhnya nggak masuknya seminggu sekali, 2 minggu. Gitu. Jadi belum diperkenankan ya Pak ya? Ya belum Pak. Ya, baik. Makasih. Kita untuk sementara tadi kesehatan yang lebih utama dan keamanan anak dulu. Karena ini baru proses bertahap. Interupsi sebentar, Assalamualaikum boleh? Sebentar Pak Arnas, gantian aja Pak Arnas ya, bentar ya, biar tuntas nanti itu. Kemudian yang kedua, izin tadi Pak Saifullah apa Pak, diulang jadi lupa saya. Iya Pak, jadi mengenai kenyamanan. Ya, tentang kenyamanan Pak, yang saya maksud kenyamanan itu bukan berarti harus pakai AC Pak. Memang yang sekarang yang ideal adalah pintu terbuka karena ventilasi ada ya.
tapi tidak kondisinya sesuaikan dengan di bangunan, kondisi bangunan, Pak. Karena ada bangunan-bangunan kita kan juga memang sudah tidak punya pintu, nggak punya apa namanya. Nah, karena itulah ventilasi itu di dalam, kami kemarin kan meminta untuk gedung-gedung yang bersifat itu harus ada exhaust tarikan. Mungkin beberapa sekolah yang itu sudah disampaikan bagaimana cara udara itu tetap mengalir, tidak ada tetap dalam satu ruangan. Gitu. Nanti teknisnya mungkin harus dicek nanti besok Bapak Ibu. Kan besok akan ada hari dari para eselon 3 dan 4 yang ke sekolah Bapak Ibu. Didiskusikan secara tes di sana, karena saya belum lihat di Pak Saifullah 65 nih kayak apa kondisinya gitu ya. Iya. Ya kan biar karena kalau ngelihat langsung ada solusi, tapi kalau ngebayang-bayang malah nanti alternatifnya tidak tepat. Kita coba lihat besok Pak Saifullah dengan koordinasi dengan tim dari mungkin Bapak Ibu pengawas atau yang lain untuk berdiskusi cari solusinya nyaman tapi tetap sehat. Gitu. Makasih. Terima kasih, Pak. SMP, Pak. Silakan Pak Al-Azhar. Siap, terima kasih Pak Salihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hermanto, Pak Salihun, dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Langsung saja ada beberapa kondisi yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kami sebetulnya ketika itu mengisinya baru bulan di Juli ya, dan kemudian langsung tiba-tiba diundang masuk untuk pelatihan. Artinya kami pada saat itu belum pernah melakukan uji coba. Nah, kemudian kami memang sudah menyampaikan kepada orang tua untuk perizinan, namun pada saat itu belum kami tindak lanjuti dengan tertulis. Karena apa? Karena kemudian kan kasusnya naik begitu ya Pak ya. Nah, kemudian hari Kamis kemarin kami tiba-tiba diundang, ya, kemudian baru disampaikan bahwa hari Senin harus melaksanakan itu. Nah, sementara ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Selain itu adalah yang pertama, kami baru mau sosialisasi awal tahun, termasuk kurikulum kami. Nah, kebetulan ada ini, berarti nanti sekalian pada Sabtu ini untuk kelas 7 dan kelas 8, dan Sabtu depan untuk kelas 9. Nah, jadi nanti kami baru sosialisasi dan kemudian minta izin sekaligus kepada orang tua untuk secara tertulisnya supaya anak-anak bisa ke sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, kami juga sudah komunikasikan dengan guru. Nah, guru menyampaikan bahwa karena selama ini WFH, Bapak Ibu gurunya, jadi perlu pengkondisian di rumah, Pak. Terutama guru-guru yang muda yang baru punya 1 dan seterusnya. Itu kemarin rata-rata ketika WFH itu nyari asisten rumah tangganya itu yang pulang hari ya. Otomatis kalau harus mulai WFO itu kan berarti harus yang cari yang tetap membantunya atau asisten rumah tangganya. Ini berarti perlu waktu kami untuk melakukan itu. Dan kemudian yang ketiga, hari Senin kami ada vaksinasi yang kedua untuk murid kami. Jadi artinya kalau setelah vaksinasi kemudian langsung hari Rabunya dilakukan tatap muka dan izin juga belum kami punya, maka kami berpikir bahwa kami akan mengajukan permohonan untuk dimulainya bukan hari Senin besok, tapi dimulainya adalah Senin depan supaya semua persyaratan-persyaratan yang tadi sudah kami sebutkan itu bisa terpenuhi, Pak. Ini mohon izin. Terima kasih Pak Muhtarom. Jadi ini sekaligus pertanyaan Pak Muhtarom Al-Azhar 10 untuk menjawab dari Global Civil Puri Indah, Pak Stanis. Bapak Ibu, kalau pada kasus-kasus seperti ini kan berbeda ya Pak. Ya, silahkan nanti kita diskusikan secara khusus aja Pak. Ya, karena ini kan sudah jelas kalau sedang baru divaksinasi kan butuh, sebetulnya sih kondisi tiap anak-anak berbeda-beda ya kondisinya. Tapi ini ada nanti kita bicarakan termasuk untuk Pak Stanis ya, Pak Stanis dari Global Sevilla di chat, pertanyaannya hampir sama. Nanti kita coba diskusikan secara khusus untuk pada kasus-kasus khusus. Itu ya Pak Stanis, Pak Muhtarom. Cukup ya? Siap, Pak. Terima kasih Pak. Pak Salihun. Dari 92 Pak Salihun. Menyambung tadi terputus, mohon maaf. Silakan Pak Cipto. Ya, terima kasih Pak Salihun. Menyambung tadi, karena posisi 92 itu ada di daerah pemadam kebakaran,
dan di komplek itu pagarnya tertutup. Nah, saya tadi sudah lakukan untuk komunikasi melalui bersurat ke Kasudin Pemadam Kebakaran untuk membuka paling tidak, karena dengan waktu yang terbatas. Karena waktu terbatas itu pagi pukul 6 sampai pukul 7.30 untuk pagi, dan siangnya pulang sekolah itu pukul 11 sampai 12. Belum ada jawaban karena surat baru kita sampaikan pada tadi siang ya, tadi siang. Nah, kemudian yang kedua Pak Salikun, terkait dengan guru yang hadir di sekolah atau mungkin hadir di sekolah ini, bagaimana absensinya? Apakah statusnya WFH atau WFO? Kalau WFO berarti kan absen ini harus fingerprint. Fingerprint berarti kan pulang jam 3 Pak ya. Mungkin kalau absen sekarang sudah absensi, apakah seperti itu? Sementara absensi masih berstatus WFH ya. Pilihannya WFH itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan kepala sekolah yang rotasi Pak. Rotasi ini kan sampai dengan hari ini belum sertijab di sekolah masing-masing, masih berproses, dan kami yang berrotasi ini tetap mempersiapkan persiapan PTM, sekolah-sekolah yang dinyatakan lulus ini tetap mempersiapkan. Nah, untuk itu mungkin kami mohon arahan, beberapa sekolah juga terkena rotasi kepala sekolahnya. Itu saja Pak Salikun, terima kasih. Terima kasih Pak Cipto. Yang pertama terkait dengan pintu ya di komplek. Ya. Silakan Pak, koordinasikan. Di sini hadir juga ada Pak Janan. Tadi saya lihat Pak Janan. Ya. Ya. Ada Pak Janan, ada Kasatlak dari Kelapa Gading. Dikoordinasikan Pak. Saat prinsip tadi semua Pemda DKI di bawah koordinasi Pak Gubernur sudah rapim dan semua SKPD mendukung. Jadi tinggal dikoordinasikan saja untuk yang pertama ya tentang pintu. Kemudian yang kedua tentang absensi tetap WFH Bang. Ini pertanyaan juga dari SMA 11 ya. Ya, jadi seluruh guru tetap menggunakan posisi absensi WFH ya. Ya. Kemudian yang terakhir tentang rotasi mutasi, sambil menunggu proses Bapak Ibu tetap menjalankan tugas pada kondisi hari ini ya. Jadi seandainya kan belum sertijab ya. Jadi Bapak Ibu sambil nanti transisi kepada sekolah, kami juga sudah menugaskan kepada kepala-kepala sekolah yang ditempatkan di sekolah yang sudah PTM terbatas tahap 1, kami akan koordinasikan berikutnya untuk mulai berkoordinasi. Jangan kemudian nunggu sertijab baru koordinasi, enggak. Jalin komunikasi, peralihan masa transisi hal-hal apa. Dan saya pikir Bapak Ibu kepala sekolah sudah paham untuk hal inilah, insya Allah ya Pak ya. Jadi saling komunikasi. Semoga yang ke-92 itu bisa langsung segera untuk berkomunikasi. Itu sih Pak Cipto. Kalau belum komunikasi diingatkan Pak ya, bahwa siap, ini seminggu, dan kalau misalkan semuanya berjalan lancar kan bisa minggu depannya tanggal 6 atau sudah harus mengambil alih. Ya. Terima kasih Pak. Ada ini absen sudah sama 11, Pak Stanis sudah sekalian. Kemudian saya kembalikan ke Pak Hermanto, silakan lanjut Bang. Ya, baik, terima kasih Pak Salikun, Bapak Ibu. Jadi tadi mempertegas saja bahwa untuk absen yang dimaksud itu adalah hanya menghitung jumlah guru yang hadir, jumlah siswa yang hadir gitu Pak. Jadi guru jangan fingerprint, tetap statusnya WFH ya Pak. Nah, nanti kalau fingerprint berarti pulang jam 3, kasihan, jangan ya, tetap ya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 9:30 ya, kita mulai tadi jam 7:30, sudah 9:30, berarti kita ada 2 jam. Paling enggak mempertegas kita, mari sama-sama bismillah kita untuk melaksanakan kegiatan ini, mempersiapkan besok. Nah tadi ada sekilas saya baca di chat, apakah saya perlu menghubungi pengawas yang akan verifikasi sekolah? Lebih bagus kalau bisa menghubungi. Kalau saya Pak Salikun, justru sekolahnya yang kami hubungi.
sekolahnya yang kepala sekolah kami hubungi, kami tolong siap, besok kita akan melihat, bukan apa-apa, bukan mereka hanya melihat kesiapannya kalau ada yang kurang dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya itu saling komunikasi, mana yang bisa komunikasi dulu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, karena sudah malam ya, terima kasih atas kehadirannya. Makasih Pak Salikun atas jawaban-jawabannya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita ini dengan izin Pak, tapi ya. mungkin Pak Putoyo mau ada closing, masih aktif. Oh, masih ada. Silakan Pak Putoyo, Pak Kabit mungkin masih join. Monggo silakan. Baik, Pak Hermanto, Pak Salikun, terima kasih Bapak Ibu, kasih Dikdas, kasih Dikmen, dan juga Kasatlat. Terima kasih pada Bapak Ibu pengawas SMP dan SMA. Terima kasih kepada teman-teman kepala SMP dan SMA yang tergabung dalam PTM terbatas tahap 1. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mempertegas dan untuk menyampaikan kepada teman-teman kepala sekolah, juga teman-teman pengawas, bahwa pada tanggal 30 itu bukanlah seluruh satuan pendidikan dibuka, Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan seperti itu. Seluruh sekolah akan dibuka, tidak. Jadi yang dibuka hanya 587 sekolah yang di-SK-kan dalam PTM terbatas tahap 1. Yang lainnya Bapak Ibu tidak boleh, bukan berarti yang lainnya boleh enggak, boleh iya gitu, tidak. Tapi tegas bahwa yang lainnya tidak boleh. Ya. Selain yang berada di dalam SK PTM terbatas tahap 1, maka semua masih belajar dari rumah. Nah, ini yang harus kita pertegas. Nah, Bapak Ibu pengawas, mohon arahkan sekolah-sekolah yang belum PTM terbatas untuk mengisi asesmen, ya, untuk mengisi asesmen agar nanti masuk di dalam sistem Siap Belajar Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu pengawas bisa menyampaikan kepada sekolah binaannya yang tentunya yang bukan melaksanakan PTM terbatas tahap 1, yang belum ya, itu untuk mengisi instrumen itu sungguh-sungguh. Karena di dalam PTM terbatas ini yang paling utama adalah komitmen warga sekolah untuk melayani pelayanan pendidikan gitu. Oleh karenanya dimulai dari mengisi instrumen, saya sarankan kepada Bapak Ibu pengawas menyampaikan kepada sekolah untuk dilakukan secara bersama-sama. Bersama-sama siapa? Bersama-sama kepala sekolah, wakil, jadi manajemen sekolah lah. Itu bersama-sama mengisi. Ya, agar isiannya tepat sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat sehingga kita bisa melaksanakan PTM terbatas tahap 1 ini dengan baik, yang kemudian nanti akan dievaluasi dan bisa bertambah lagi peserta didiknya atau kelasnya barangkali ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sukses untuk kita semua. Sukses untuk SMP, sukses Amin. SMA. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermanto, Pak Salikun. Jadi di jalan Pak. Bapak Ibu sekalian,